Ya, ya. Jadi subuh pagi ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu makar yang digagalkan. Ya. Jadi makar itu bahasa Arab. Ya. Nah, di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, makar itu memiliki dua arti. Ya. Yang pertama, tipu daya atau tipu muslihat. Khada'ah, ya. Jadi dalam Al-Quran dan Al-Hadis, makar itu dimaknai pertama sebagai apa? Tipu daya atau tipu muslihat, ya. Rasul menyebutnya sebagai khada'ah, ya. Di mana beliau bersabda, ya, al-harbu khada'ah, ya. Perang itu adalah tipu daya. Jadi boleh kita menipu dan memperdaya musuh dalam perang. Seperti Rasul menyuruh, ya, prajurit yang usianya sudah lanjut untuk menyemir rambutnya dengan warna hitam supaya kelihatan muda, ya. Gitu. Ya. Kalau kelihatan tua, ya, biasanya diantaranya karena uban, ya. Kalau yang sudah banyak uban jarang dipanggil bapak. Kadang-kala dipanggil kakek, dipanggil mbah. Gitu. Ya. Coba bapak yang rambutnya putih, ya, disemir pakai hitam, gak bakal dipanggil mbah. Gak bakal dipanggil kakek. Ya. Makanya oleh Rasul, para prajurit yang ditugaskan untuk berperang, ya, berjihad di jalan Allah, maka cara makar yang dilakukan oleh Rasul itu adalah dengan menyuruh mereka, ya, menyembir rambutnya dengan warna hitam. Ya. Ini kalau kita baca, ya, di iklan itu, ya, ya. Jadi menyembir rambut dengan warna hitam itu, ya, itu ada dua hukum, ya. Yang pertama, ya, haram. Yang pertama, ya. Kalau yang kedua halal, boleh, asal nyemirnya dengan sampo. Ya. Sampai para ulama itu ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal, ya. Ada yang mengatakan sebaiknya, ya, disemir pakai warna hitam. Itu bisa dibaca dalam kitab fikih sunnah, ya. Tapi terlepas daripada itu, nah, salah satu makar, ya, yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, untuk para mujahid yang sudah tua, ya, rambutnya, janggutnya berwarna hitam, diperintahkan untuk menyemir, ya, rambutnya yang berwarna putih, untuk menyemir dengan warna hitam. Terus yang kedua, ya, untuk menipu daya, menipu muslihat, ya, supaya pasukan kaum muslimin itu banyak, maka setiap bukit itu dinyalakan obor. Jadi obor banyak dinyalakan, seperti kelihatan kaum muslimin itu banyak, padahal enggak, ya. Itu namanya al-khad'ah, ya. Al-harbu, perang itu, khad'ah, ya, adalah tipu daya. Itu hadisnya apa? Riwayat Bukhari, ya. Yang kedua, makar itu kaidun, ya. Ini sudah di-share, ya, ke grup, ya. Makar itu kaidun, ya. Artinya apa? Tipu daya jahat, ya. Tapi juga tipu daya jitu, kan? Ya. Jadi ada dua makna. Pertama negatif, ya. Artinya apa? Tipu daya jahat. Tapi juga positif, ya, tipu daya jitu untuk menggagalkan tipu daya jahat, ya. Jadi orang yang bermakar jahat itu nggak boleh dibiarkan, ya. Ya, harus dihadapi, harus dilawan, harus disikapi. Dengan apa? Dengan tipu daya jitu, ya. Itu makna dari kaidun, ya. Dan ini difirmankan oleh Allah SWT, dan ini sering dibaca oleh Imam Rawatib itu, ya.
dalam surat At-Tariq ya. Ayat 15, 16, 17 ya. Innahum yakiduna kaida. Sungguh mereka orang kafir merencanakan tipu daya ya, yang jahat. Ya. Jadi rencana jahat dengan cara menipu. Ya. Wa aqidu kaida. Ya. Tapi Allah nggak diam. Ya. Karena tipu daya jahat itu ya membahayakan. Ya. Bahkan bisa merusak lingkungan. Ya, merusak kemaslahatan, kesalihan bumi yang ditempati oleh manusia. Maka Allah nggak diam itu. Wa aqidu kaida, dan aku pun membuat rencana tipu daya yang gitu ya. Kalau Allah yang bikin makar, pasti makar apapun gagal tuh ya. Makar apapun tidak akan berhasil. Makanya ya, ini diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pamahilil kafirina amhilhum ruwaida. Karena itulah berilah penangguhan kepada orang kafir ya, berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu. Jadi ketika makar mereka unggul ya, bukan berarti Allah diam ya. Ya. Kalau sudah waktunya Allah gagalkan ya. Ya, Allah batalkan makar mereka. Yakni sebelum datang kepada orang kafir azab ya. Sebelum datang kepada orang kafir siksaan ya, sebagai peringatan namanya an-nakal ya. Kemudian ya, sebagai hukuman al-uqubat dan kebinasaan atau kehancuran al-halak ya. Ini sebenarnya ya yang ditunggu oleh orang kafir ya, kalau mereka tidak mau berhenti melakukan makar jahat. Apa yang ditunggu? Pertama al-azab. Azab itu ya, siksaan yang berulang-ulang. Yang kedua anakal ya, peringatan atau hukuman ya, peringatan atau siksaan ya. Seperti gempa bumi, longsor, banjir badai, banjir petir dan sebagainya, kebakaran dan sebagainya ya, tornado ya, yang mengandung asap dan api. Itu namanya apa? Nakal. Nakal itu siksaan ya. Nakal itu adalah peringatan ya. Kemudian apa lagi? Al-uqubat. Uqubat itu hukuman ya. Jadi makar jahat itu pasti dihukum ya. Makar jahat itu pasti diazab. Tapi pada puncaknya ya, yang ditunggu oleh orang kafir itu adalah kebinasaan atau kehancuran. Namanya al-halak ya. Al-halak. Jadi kalaupun umat Islam, orang yang beriman itu tidak mampu ya menghadapi makar mereka, tapi Allah tidak akan diam. Ya. Apalagi ya yang diperlakukannya itu orang yang dekat dengan Allah. Ya. Orang yang dicintai oleh Allah, orang yang bersama Allah. Pasti Allah tolong, pasti Allah lindungi. Ya, ya tidak akan ya disakiti oleh orang kafir, apalagi sampai kemudian dihabisi, nggak bakal itu ya, karena innallaha ma'as sabirin ya, ya innallaha ma'al ladina taqaw waladina muhsinun ya. Allah itu bersama orang yang sabar, Allah itu bersama orang yang bertakwa, Allah itu bersama orang-orang yang berbuat baik ya. Ya, kalau kita mau dekat dengan Allah, bersama Allah, jadilah orang yang bertakwa, jadilah orang yang berbuat baik, dan jadilah orang yang sabar. Sabar menunggu ya, ya. Ketika menyikapi makar orang kafir ya. Sebab pasti mereka itu pasti mereka itu diazab. Pasti mereka itu disiksa. Pasti mereka itu dihukum, dan pasti mereka itu dibinasakan. Ya. Dan puncaknya di akhirat ya. Kemudian ya, makar juga dimaknai sebagai at-takhtid ya, bi khofain wa hailatin. Nah, ini ya. Ini saya senang banget ya. Sekarang ada namanya Chat GPT. Ini yang dikhawatirkan oleh Elon Musk ya. Ini bahayanya ya.
lebih dahsyat ya, bagi orang kafir. Ya, padahal yang bikinnya siapa tuh? Yang bikin ChatGPT siapa? Orang kafir. Ya. Video AI itu luar biasa itu dahsyatnya. Ya. Makanya Rasul memprediksi nanti ya, pertolongan Allah ya, kalau sudah datang ya, kemudian kemenangan itu banyak ya, umat Islam orang kafir atau manusia yang masuk Islam berbondong-bondong. Nah, ini kan salah satu fenomenanya ya. Orang kafir tapi bikin ya software ya yang kemudian benar-benar jujur ya ketika ditanya ya. Sudah punya softwarenya ya. Nah, tolong itu di ini ya. Di apa namanya? Di install ya. Penting banget itu ya. Ini lebih dahsyat daripada Google itu ya. Lebih dahsyat daripada YouTube dan sebagainya ya. Di antaranya ketika kita ya tulis tentang makar, itu keluar tuh dari Al-Quran, keluar dari hadis, keluar, kemudian macam-macam makar itu dijelaskan. Dan apa itu sebenarnya makar? Maka di sana terus at-takhtid bi khafain wa hailatin katanya ya. Jadi ya, yang namanya makar itu rencana yang dilakukan secara diam-diam dan licik. Diam-diam dan licik. Jadi umum nggak tahu, ya. Tapi di dalamnya ada kelicikan, ya. Ada kelicikan. Itu namanya makar. Untuk apa? Litahqiq hadfin muayyan, ya. Untuk mencapai suatu tujuan tertentu, ada tujuan, ya. Mereka bikin makar, ya. Itu ada tujuannya, ya. Tujuannya sudah jelas, ya. Bikin planning A, planning B sampai planning Z, ya. Mereka tuh begitu, ya. Sementara kita menghadapi planning A aja sudah susah ya. Padahal mereka kalau planning A gagal, planning B dan sebagainya. Jadi itu namanya takhtid, ya, langkah-langkah ya, atau draft yang mereka lakukan dalam ya, mencapai tujuan yang diinginkan. Ya. Nah, seperti misalnya ada pemangkaran laut ya. Nah, itu apa tujuannya, Pak? Ada tuh pasti ya. Itu tanpa sepengetahuan gubernur. Gubernur aja nggak tahu ya. Bayangkan, ya, gubernur nggak tahu, ya, ya, betul kan? Ya, ketika ditanya nggak tahu katanya, kan aneh gubernur nggak tahu. Itu namanya makar, betul. Dilakukan setelah diam-diam, sembunyi-sembunyi, tapi kemudian licik itu, licik. Ya, masa tanah rakyat dibeli berapa? 50.000. Kalau sudah jadi berapa katanya? 40 juta kan? Ini licik banget itu. Tapi kok sampai pemerintah tidak tahu kan? Ya. Ini luar biasa. Tapi ya di ChatGPT dijelaskan bahwa memang makar itu dilakukan diam-diam. Tapi di balik itu ada ya, yang namanya kelicikan. Ya. Makanya Allah nggak biarkan itu. Ya. Sekarang udah dibongkar belum ya? Udah ya. Tapi belum semua ya. 30 kilo dicor bayangkan ya. Ya. Harusnya mereka yang membongkar ya, harusnya. Kemudian ya, adatan bihadzil iqa bisyahsin ya, bahwa makar itu ya, ya biasanya ya, tujuannya adalah untuk menjebak seseorang ya. Sekarang katanya berapa kepala desa yang akan dipanggil ya. Ya, padahal yang bikin makarnya siapa? Ya, nggak tahu gitu yang bikin makarnya siapa. Tapi disebutkan tuh, ya, namanya disebutkan tuh, orang-orangnya disebutkan. Tapi ya yang jadi korbannya siapa? Misalnya kepala desa, ya berapa tuh kepala desa? Ya, nggak tahu dapat duit nggak tuh kepala desa? Iya, luar biasa. Ya saya waktu itu ya ke diajak oleh Pak Haji Warno ke daerah mana ya. Karena mau melamar ya keponakannya atau saudaranya itu. Itu ada satu tempat semuanya sudah dibeli itu. Semuanya sudah dibeli itu. Ya nggak tahu tuh berapa hektar. Ya yang belum dibeli yang itu, yang tempat yang saya dan Pak Haji Warno dikunjungi itu. Ya, ini belum dibeli Pak, yang lainnya udah dibeli katanya. Tapi dibelinya tidak langsung melalui kepala desa itu. Ya, ini namanya apa Namanya makar. Ya, makar.
Untuk apa? Tujuannya menjebak seseorang. Jadi dia punya kepentingan, tapi yang dijadikan korban siapa? Orang lain. Itu namanya makar ya. Kemudian jika dilihat tujuannya, makar dimaknai sebagai ya, tahqiq maslahah ala hisabil akhirin ya. Untuk mencapai suatu kepentingan dengan mengorbankan orang lain. Ini di chat GPT coba. Kalau sudah diinstal, kemudian tanyakan ya. Ya, tanyakan, tulis aja makar. Keluar tuh lengkap banget itu. Al-Qur'annya, hadisnya, kemudian takrifnya, definisinya tuh keluar semua ya. Pak Parno udah menginstal belum? Coba ya. Ada di Play Store ada ya. Di aplikasi market ada ya. Sebab ternyata dengan adanya medsos banyak yang kita tidak tahu ya, tapi setelah tahu baru kaget. Ternyata di Papua, di Timika gitu, ada satu kota termodern di Indonesia. Adanya di tengah hutan. Di tengah hutan itu ya, khusus untuk karyawan Freeport itu. Penghuni cuma 20.000, tapi tinggalnya di dalam hutan. Coba kalau kebakaran gimana ya? Tengah hutan nggak bisa kemana-mana tuh, ya nggak bisa kemana-mana. Tapi luar biasa, yang namanya kabel listrik, kabel telepon, kabel internet, kabel apa lagi tuh ya, kabel PAM, ya, itu dikubur semuanya di bawah ini, sehingga tidak ada yang namanya tiang listrik, nggak ada tuh kabel-kabel, luar biasa itu, ya. Tapi kemudian walaupun ya tidak luas itu, nggak tahu berapa hektar. Tapi semua fasilitas kehidupan sehari-hari lengkap di sana tuh. Jadi nggak usah keluar ke kota, nggak usah, di sana saja udah tersedia, ya tersedia. Ya. Bahkan di sana itu luar biasanya, keran itu semua keran ya itu kalau dinyalakan bisa diminum tuh, bisa diminum, bersih banget itu, ya bersih banget. Dan itu namanya apa? Ada yang tahu nggak? Ada apa? Ada yang tahu nggak namanya? Belum tahu kan? Karena kita fokusnya ke IKN doang ya. Ada tuh satu kota yang sudah jadi. Nah, luasnya enggak begitu luas, tapi kemudian penghuninya cuma 20.000. Penghuninya 20.000, ya adanya di tengah-tengah hutan, tapi mereka tidak bosan, tidak jenuh itu. Ya, tinggal di tempat itu karena semua fasilitas tersedia. Bahkan di daerah mana itu di luar negeri itu ada kota tanpa tagihan. Jadi di kota itu tidak pernah ditagih listrik, ditagih PAM, ditagih pajak, PBB, enggak, benar-benar tuh luar biasa bebas. Jadi benar-benar makmur itu, ya. Nah, harusnya Indonesia juga sudah bebas tagihan ya. Ya, ternyata Indonesia mah banyak tagihan, luar biasa tuh. Ada di tempat lain tuh yang bebas tagihan, ini banyak tagihan. Ya. Di tempat lain mah yang korupsi dipotong tangan, di Indonesia dipotong tahanan kan gitu ya. Nah, sedangkan jika dilihat dari sifatnya, makar itu ada dua ya. Pertama namanya makar ijabi ya. Ini ada di chat GPT juga tuh, makar ijabi ya. Apa makar ijabi? Makar positif, makar baik ya. Makar baik itu namanya ijabi. Makar untuk menggagalkan makar yang jahat, namanya makar ijabi. Ada juga apa? Makar salbi. Apa makar salbi? Makar jahat dan licik, itu negatif ya. Tadi diam-diam, sembunyi-sembunyi, tapi licik ya. Ya. Dia yang dapat untung, sementara yang lain jadi korban ya. Jadi wa yumkinu ayakuna al-makr ya imma ijabian au ya salbian i'timadan alan niyati wal hadfi katanya ya. Jadi makar bisa berdampak positif atau negatif tergantung niat dan tujuan pembuat makar itu. Makanya innamal a'malu binniyat. Kalau kita bikin makar untuk menggagalkan makar yang jahat ya, makar orang-orang kafir dapat pahala. Karena itu namanya makar ijabi. Tapi kalau kemudian kita bikin makar ya, untuk mempersulit umat Islam, apalagi sampai melakukan genosida, mendukung yang melakukan genosid ya. Jadi umat Islam bakal dihabiskan itu di Palestina ya, banyak pendukungnya ya. Bisa jadi pendukungnya itu bukan orang kafir saja, maka itu termasuk makar
makar salbi, makar salbi. Ya. Nah, kemudian ya, makar negatif menggunakan penipuan dan trik untuk mencapai tujuan yang tidak bermoral atau merugikan orang lain. Ya. Itu ciri makar negatif itu. Ya. Jadi dilakukan dengan ya, penipuan atau trik ya, untuk mencapai tujuan ya, yang tidak bermoral atau merugikan orang lain. Ya. Kemudian ya, makar positif dapat digunakan dalam situasi seperti taktik defensif atau mengatasi situasi sulit dengan cerdas dan tanpa bermaksud menyakiti. Karena mereka bikin makar itu terorganisir, masif, kemudian apalagi satu lagi tuh, ya masif, sistematis, ya nggak bisa kita lawan dengan ceroboh, ya harus dilawan dengan apa? Dengan cerdas, ya. Kenapa? Karena sulit, ya sulit tuh dilawan dengan cerdas. Namanya zakat. Maka cerdas ini termasuk syarat untuk mendapatkan ilmu. Syarat untuk mendapatkan ilmu itu kan harus ada bekal, ya bekal yang dibawa, ya. Misalnya HP, apalagi tuh buku, pulpen atau kemudian referensi. Ya. Biasanya kan membahas apa namanya, misalnya di mana di Rabu malam Kamis kan yang dibahas Riyadhus Shalihin ya. Itu yang ngaji bawa Riyadhus Shalihin nggak? Sebagian ya. Sebagian besar bawa nggak? Nah itu nggak bakal dapet itu, karena nggak bawa bekal tuh, ya bawa bekal. Ya. Ya. Sekarang bekal yang paling bagus apa? HP udah, ya. Tinggal kita install yang namanya apa? Open kamera, udah simpan di depan, ya. Jadi mau ngantuk silahkan, mau tidur silahkan, ya. Ini sudah ada rekamannya, tinggal diputar aja di rumah, ya. Kalau mau berbagi, tinggal di upload kemana? Ke YouTube, upload ke Instagram, upload kemana? Ke Snack Video dan lain sebagainya. Itu jadi pahala malah, ya pahala. Jadi bukan hanya ustadz yang ngajar, yang belajar juga dapat pahala. Kenapa? Karena bawa bulgoh. Bulgoh. Apa kemudian setelah bulgoh? Ya, bulgoh itu irsyadu ustadzin. Ya, harus ada bimbingan dari ustadz. Ya, sebenarnya banyak yang belajarnya itu apa? Belajar sendiri, autodidak. Tapi ternyata irsyadu ustadz, bimbingan ustadz juga penting, ya. Nah, itu. Apalagi ya, sekarang kan luar biasa ya. Mau ngaji itu tinggal buka apa? Internet kan. Ada Adi Hidayat, siapa lagi? Abdul Somad, Gus Baha, Gus Miftah, nah, ada tuh. Ya, semuanya ada itu ya. Tapi ada yang tidak bisa dilakukan oleh kita. Apa? Silaturahim. Ya. Silaturahim. Kalau itu kan sendiri. Ya. Tapi ternyata ada majelis ilmu yang tidak hanya kita dapat ilmu, tapi juga kita bersilaturahim. Dapat apa? Dapat rizki yang luas, umur yang panjang. Insya Allah tuh. Ya. Jadi dapat ilmu saja nggak cukup. Kalau dapat ilmu saja bisa. Ya. Kita lewat internet, ya nggak usah hadir ke majelis ilmu. Tapi ternyata ada hikmah lain, ada fadilah lain. Apa? Silaturahim itu. Silaturahim itu bisa meluaskan rezeki, bisa memanjangkan umur. Ya. Kemudian jika dilihat dari pelakunya, ya makar negatif, ya, atau makar jahat dan licik itu dilakukan oleh orang kafir, dilakukan oleh orang musyrik, dilakukan oleh orang munafik, dilakukan oleh orang dolim. Ya. Disebutkan tuh dalam Al-Quran tuh. Ya. Ternyata ada orang-orang yang gemar melakukan makar jahat atau makar salbi. Siapa? Orang kafir, orang musyrik, orang munafik, dan orang dolim. Ya. Nah, sedangkan makar positif dilakukan oleh Allah. Ya. Dilakukan oleh Allah. Ya. Kemudian oleh Rasulnya, oleh para wali Allah, ya. Sebagai pembuat apa? Pembuat makar terbaik. Itu Allah. Khairul makirin, ya. Ya. Jadi makar yang terbaik, yang maha bijak, yang maha adil, yang maha gagah, yang tidak akan pernah gagal dalam menggagalkan, membatalkan makar yang dibuat dan dilakukan oleh orang kafir, musyrik, munafik, dan dolim. Pasti itu, ya, pasti sukses. Ya. Kalau yang dibuat oleh
manusia ya. Misalnya orang yang beriman belum tentu sukses ya. Walaupun mungkin pagarnya sudah dibongkar, belum tentu itu makarnya itu gagal ya. Karena mereka punya banyak planning itu ya. Tapi kalau yang turun tangannya Allah itu pasti itu, karena Allah tuh maha gagah, Allah tuh maha adil, Allah tuh maha bijak ya, dalam menggagalkan makar yang dilakukan oleh pembuat makar yang jahat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Itu Al-Qur'an ya. Kita tidak cukup untuk mengucapkan shadaqallahul adzim saja ya. Ya. Tapi kita yakin ya bahwa ya Allah tidak akan membiarkan makar jahat. Dan mereka orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya mereka. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya ya. Kemudian ya ada ayat ini ya, dapat dipahami bahwa Allah itu akan menolak ya. Allah itu akan menggagalkan para pembuat makar jahat dan licik dengan bijak dan adil ya. Jadi dibalasnya itu dengan bijak, dibalasnya dengan adil ya. Dan pasti gagal, karena Allah itu gagah. Allah itu tidak mungkin terkalahkan. Allah itu tidak mungkin dikalahkan. Maha gagah ya. Allah yang ngasih kekuasaan, Allah yang mencabut kekuasaan, Allah yang menghinakan orang yang berkuasa, Allah juga yang memuliakan orang yang berkuasa, dan di tangannya kebaikan. Itulah makna daripada ya maha adil, maha bijak, maha gagah dalam ya menggagalkan menggagalkan yang namanya ya makar jahat. Mana dalilnya ya bahwa kalau ada makar merusak ya, makar yang bikin ya bencana dan malapetaka besar, Allah nggak diam ya. Apa nih ya, ini Al-Quran ya. Walau daf'ullahin nasa ya ba'duhum bi ba'din la fasadatil ardu katanya. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini ya. Jadi Allah tidak akan membiarkan kerusakan itu ya dari orang yang membuat makar. Allah gagalkan makar mereka. Ini Al-Baqarah 251 itu ya. Kemudian makar yang digagalkan adalah makar kaum kufar Bani Israel untuk menangkap, menyalib dan membunuh Nabi Isa. Ini puncaknya ya. Jadi klimaksnya dakwah Nabi Isa alaihissalam ya, ketika berhadapan dengan makar kaum kufar dari Bani Israel ya, mereka merencanakan pertama untuk menangkap Nabi Isa, yang kedua untuk menyalib Nabi Isa, yang ketiga untuk membunuh Nabi Isa ya. Tapi kata Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin ya. Ya, rencana mereka ya gagal itu ya untuk menangkap ya, membunuh dan menyalib Nabi Isa. Dan ini dijelaskan dalam tafsir Al-Muyassar ya. Tafsir Al-Muyassar ya. Jadi yang punya ChatGPT bisa tulis ya, tafsir surat Ali Imran ayat 54 ya. Tafsir Al-Muyassar surat Ali Imran ayat 54, keluar itu tafsirnya tuh ya. Kalau kemudian mau terjemahnya tinggal di copy paste, pindahkan ke terjemah yang dibuat oleh Google. Oh, luar biasa tuh ya. Sekarang gampang itu nuntut ilmu tuh. Bikin makalah 1 jam selesai itu ya. 1 jam selesai bikin makalah. Mungkin setengah jam selesai ya. Karena fasilitas untuk melakukan itu sudah tersedia semuanya ya. Dengan satu alat ya, HP itu, HP ya. Maka HP itu luar biasa pengaruhnya ya. Ya. Jadi kalau kita punya anak balita ya, rewel, kasih HP aja diam ya. Itu di rumah itu pada anteng ya. Istri pakai HP, anak pakai HP. Ya, yang lainnya pada anteng itu, nggak ngobrol, nggak, cuma gini aja gitu. Kan aneh ya. Jadi ada yang diputus silaturahim ya. Bayangkan anak sama istri aja nggak ngobrol, padahal satu kasur misalnya ya. Itu ini aja, nggak tahu itu ya. Pak Kiki sama gitu, nggak ya. Ya,
Itu bisa merusak silaturahim itu. Karena semua ada, TV ada ya. Ya, film juga ya, ada ya. Tinggal install juga, khusus film ada, khusus bola ada, ya khusus semuanya ada, ada ya. Apa isi yang tidak ada? Yang tidak ada apa? Silaturahim yang nggak ada tuh, ya. Untuk talabul ilmi ada, yang nggak ada apa? Silaturahim, ya. Jadi kata penulis Al-Muyassar ini, Al-Muyassar itu kitab yang disusun oleh para ulama, ya, ulama ahli tafsir, ya, di bawah pengawasan Raja Fahad, luar biasa tuh. Luar biasa tuh. Jadi mudah banget itu memahami tafsir itu. Misalnya di sini jelaskan ya bahwa yang dimaksud dengan surat Ali Imran ayat 54 itu orang di antara Bani Israel yang kafir ya kepada Isa bersekongkol mereka melakukan muktamar ya, melakukan ijtima ya untuk menugaskan seseorang untuk membunuh dengan paksa ya. Ini puncaknya dakwah ya. Gitu. Jadi nggak aneh kalau ada ustadz ulama dibunuh, ada nggak aneh kan? Karena dulu juga begitu, ya. Seperti yang dilakukan oleh Bani Israel, tapi tidak semuanya, ya. Tidak semuanya. Sebagian dari Bani Israel yang kufur kepada Nabi Isa, kufur kepada Allah. Maka Allah melemparkan rupa Isa kepada orang yang mengarahkan ke mereka kepadanya. Jadi ada orang yang diserupakan, ya segalanya. Ya, mirip Nabi Isa. Maka itulah yang ditangkap oleh Bani Israel yang kafir itu. Ditangkap, kemudian dibunuh, kemudian disalib. Ya. Dan itu ditegaskan dalam Al-Quran. Jadi yang disalib, yang dibunuh itu bukan Nabi Isa. Mereka tidak menyalib, tidak membunuh Nabi Isa. Tapi mereka menyalib dan membunuh orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Bagi Allah gampang nggak? Gampang. Ya. Buktinya ada yang kembar berapa, wajahnya sama semua ya. Ya, sama semua tuh ya. Jadi fa'amsaku bihi wa qatalahu wa salabuhu ya dhannan minhum annahu Isa alaihissalam. Dijelaskan tuh dalam tafsir Al-Muyassar. Jadi mereka menangkapnya, membunuhnya dan menyalibnya, mengira bahwa dia adalah Isa. Maka Allah menggagalkan makar mereka. Padahal Nabi Isa kemana katanya? Dinaikkan ke langit ya. Nanti bakal turun lagi tuh ya, menghapus pajak ya, gitu kan. Jadi di Indonesia pajak baru hapus kalau Nabi Isa sudah turun tuh. Menghapus pajak, kemudian menghancurkan salib, kemudian daging babi itu ya. Itu karena ada orang-orang yang mengaku ya umat ya, misalnya Kristiani, Nasrani, tapi masih makan daging babi. Masih ada nggak? Masih makan daging babi. Padahal di kitabnya sendiri daging babi itu diharamkan. Ya. Jadi wallahu khairul makirin. Kenapa? Karena Allah pembuat dan pelaku makar yang terbaik. Ya. Wa bi hadza itsbat sifatil al-makri lillahi ta'ala. Inilah sifat karakter dari makar Allah ya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi Allah nggak pernah gagal kalau kemudian ya, turun tangan untuk ya melawan atau menghadapi makar jahat orang kafir, orang zalim, orang fasik, orang munafik. Jadi alam alayhi bijalalihi wa kamalihi, tapi bahwa makar Allah itu selaras dengan keagungan Allah, selaras dengan kemuliaan Allah ya. Jadi Allah itu tidak mungkin mendolimi hambanya. Apa yang dilakukan Allah itu ada kaitannya dengan keagungan Allah, ada kaitannya dengan kemuliaan Allah, ya, ada kaitannya dengan keadilan Allah, ya. Jadi mengancam untuk membakar Gaza dibalas dengan adil, dibakar lagi kan? Mengancamnya kan dibakar, makanya dibakar lagi. Itu namanya adil nggak? Adil, ya. Tapi Allah juga bijak, ya. Allah juga maha baik, maha gagah. Jadi ada ya kejadian-kejadian yang di luar nalar ya. Ada yang namanya Lukas, David ya. Walaupun sudah dikepung dengan api, tapi kemudian rumahnya aman dan selamat. Ya sehingga banyak orang yang datang ke rumahnya dan masuk Islam. Ini lagi kan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Jadi kalau pertolongan dan kemenangan Allah sudah datang, kamu akan lihat manusia itu berbondong-bondong masuk Islam. Ya, fasabbih bihamdi rabbika
Ya? Fasabbih. Bukan itu apa tuh? Gimana, Pak? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika. Ya? Iya kan? Itu menyikapi kemenangan, baca subhanallah, baca astagfirullah, ya. Itu. Bukan kepala dibotakin. Kalau kan menyikapi kemenangan kepala dibotakin, kemudian nyebur ke got, jangan. Ya. Subhanallah, ya. Astagfirullah, ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ya. Allahumma gfirli, kan gitu kan? Ya. Kemudian perkataan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya, tapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ya, sesungguhnya mereka berselisih pendapat, ya, tentang pembunuhan, ya, selalu dalam keraguan tentang yang dibunuh. Kenapa? Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Ya. Allah tegaskan, wa ma qataluhu yakinan. Ya, mereka orang kafir dari Bani Israel itu tidak yakin bahwa mereka sudah membunuh Nabi Isa. Ya. Nanti kita lanjutkan. Makar yang digagal adalah makar kaum kufar Quraisy untuk menangkap, membunuh dan mengusir Nabi Muhammad SAW. Sampai kemudian makar Donald Trump, ya, untuk menjadikan gajah sebagai neraka. Nanti ada sini, ada tuh, ya. Ya, untuk lengkapnya tadi kan makar Donald Trump, ya, untuk, ya, menjadikan gajah sebagai neraka. Itu keluar tuh semua tuh, ya. Sampai kemudian yang dibakar oleh Allah tuh disebutkan tempat-tempatnya tuh. Disebutkan tempat-tempatnya tuh. Ya, dan ternyata ada juga yang mencoba menghitung. Ternyata, ya, kota Los Angeles yang dibakar itu luasnya sama dengan kota Gaza, ya. Betul kan? Ada ya? Luasnya sama itu. Itu yang namanya adil, ya, adil. Yang akan dibakar Gaza, nah ternyata oleh Allah dibakar Los Angeles, tapi tidak semuanya. Ketika dihitung totalnya itu sama dengan apa tuh? Sama dengan luas Gaza yang akan dibakar oleh Donald Trump. Ya, ya. Ini ya pelajaran buat kita supaya kita takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada murka Allah, takut kepada laknat Allah, dan takut kepada neraka Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pantas dan layak untuk mendapatkan 4 surga. Sebagaimana disebutkan dalam surat apa? Surat Ar-Rahman itu. Kita dapat 4 surga tuh. Kalau takut kepada Allah, takut kepada besaran Allah, takut kepada murka Allah, takut kepada laknat Allah, dan takut kepada neraka Allah. Ya. Waliman khaufa maqama rabbih jannatan, kan gitu. Ya, wa min dunihi ma jannatan. Orang yang takut kepada Allah akan dapat 2 surga. Di samping 2 surga yang tadi disebutkan kenikmatannya, ada 2 surga yang lainnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan, ada yang tanyakan sampai sini?